tentang azab kubur itu tidak ada azab kubur, itu tidak ada di kitab mereka, di fatwa-fatwa mereka nggak ada. Sebenarnya kita sepakat ya azab kubur ditiadakan kan gitu. Biar nggak capek ya. Setuju lah. Ya kan kita sepakat sudah azab kubur itu kalau bisa ditiadakan. Bahkan azab neraka lagi ya kan, kalau bisa ditiadakan. Pengennya kan gitu. Cuman kan kita bukan bicara pengen. Orang-orang bertanya ini, siapakah pendiri HTI yang bernama Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, dan ke arah mana condong dalam beragamanya, dan apa yang terjadi di zamannya. Maksudnya dari 73 firqah dia masuk ke mana nih? Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ini lahir dari keluarga bermazhab Syafi'i. Kemudian dia kuliah ke Mesir. Setelah pulang, lalu bagaimana? Setelah pulang sampai dia lahirnya di Palestina, di Haifa. Lalu tinggal di Lebanon. Setelah tinggal di Lebanon, dia didekati oleh duta besar Inggris. Karena Inggris ini lihat orang ini pandai, cerdas, berpotensi. Jadi Inggris ini kalau suka membuat tokoh-tokoh yang menyesatkan umat, seperti pendiri Wahabi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Itu kan memang awalnya Inggris yang ada tokoh ya, ada orientalis dari barat, dari Inggris yang ngatur-ngatur dia, termasuk kerajaan Saudi Arabia, itu Inggris. Dia dipanggil di kedutaan Inggris, suruh bikin organisasi, mau didanai. Akhirnya Syekh Taqiyuddin ini pulang dari kedutaan Inggris sampai di tempat di Lebanon namanya Nablus. Dia ditangkap oleh polisi, bawa koper. Setelah ditangkap diperiksa, apa ini? Begitu dibuka ternyata uang 1 koper. Ditanya, "Mahadza?" Apa ini? Lalu kata An-Nabhani, "Aradtu alaihimul Islam fa'abaw fa'akhawtu anhumul jizyah." Inggris ini saya ajak masuk Islam, nggak mau, makanya kita ambil upeti dari mereka. Ini jizyah katanya. Ambil pajak ya dari mereka. Artinya apa? HTI ini dananya dari Inggris. Karena dananya dari Inggris, nggak mungkin apa yang ada di dalam ajaran HTI lurus-lurus. Ikut Ahlus Sunnah. Makanya HTI ini di dalam akidah condong ke akidah Mu'tazilah, sama dengan akidah Syiah, tidak beriman kepada takdir. Ini poin mereka. Mereka gak percaya sama qada qadar, sama takdir gak percaya. Dan ini yang tahu ya HTI Timur Tengah. HTI yang di sini banyak gak tahu, saudara. Mereka hanya ikut-ikutan. Kami punya semua kitab-kitabnya HTI di rumah. Saya buat kitabnya loh, karena katanya dialog. Saya sebenarnya sangat kecewa sama HTI. Saya sudah buat kitab 1 tas ya, dan berat bawanya. Begitu masuk di pesawat dari Jakarta ke sini, pesawat ini mau terbang, saya di WA sama kawan saya, ini surat dari HTI membatalkan. Ya Allah, kita ini kena kena prank ya. Itu sudah sering ya. Ya, HTI inilah kita di prank. Saya bawa kitabnya, ada di rumah itu, ada di tempat bermalam ini. Ini mereka. Jadi ya HTI begitu. Nah, jadi pertama memang HTI ini tidak beriman kepada takdir. Rukun imannya beda dengan kita. Yang kedua, Hizbut Tahrir ini juga tidak beriman kepada siksa kubur. Siksa kubur katanya nggak ada, nakut-nakuti. Dan ini nggak boleh ini, karena siksa kubur itu hadisnya mutawatir. Hadis tentang siksa kubur riwayatnya lebih dari 30 jalur para sahabat. Lebih dari mutawatir, sangat mutawatir itu. HTI gak beriman pada siksa kubur. HTI ini juga tidak beriman kepada Imam Mahdi. Artinya apa?
kalau sudah gak beriman pada Imam Mahdi ini termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita meyakini Imam Mahdi ini memang munculnya secara fisik, memang ada orangnya, namanya Muhammad, ayahnya bernama Abdullah, lahirnya di Madinah, tumbuh dan besar di Madinah, nanti dibaiat di Mekah. Ini Imam Mahdi, orangnya ganteng. Imam Mahdi entah sekarang sudah lahir apa belum kita gak tahu, tapi kayaknya masih belum. HTI gak percaya sama ini, walaupun hadisnya banyak, puluhan hadisnya, mungkin lebih 50 jalur hadis-hadisnya. HTI gak percaya. Kata mereka Imam Mahdi itu simbol dari khalifah yang rasyid, disimbol-simbolkan oleh mereka, gak percaya. Dan ini orang yang gak percaya pada Imam Mahdi itu berarti aliran sesat. Gak percaya kepada siksa kubur berarti itu aliran sesat. Gak percaya kepada takdir berarti aliran sesat. Jadi cukup sebenarnya mengatakan HTI ini aliran sesat, karena akidah-akidah aliran sesat itu diambil oleh mereka. Mengapa? Karena ini dana dari Inggris, saudara. Disogok mereka oleh Inggris itu untuk membuat perpecahan di internal umat Islam. Ya memang omongannya khilafah, tapi kan merusak kan. Ini HTI. Dan ini di dalam masalah khilafah kita ini beda dengan HTI. Bedanya apa? Mereka sedikit-sedikit khilafah, kita khilafah juga, tapi nggak seperti mereka. Kita ini realistis. Karena menurut kita khilafah itu bagaikan buah. Yang namanya buah, kalau kita ingin punya buah harus tanam pohon. Ini sesuai dengan ayat Al-Quran, wa'adallahu alladzina amanu minkum wa amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan mereka yang beramal soleh, Allah akan benar-benar memberikan khilafah, kekuasaan pada mereka di muka bumi. Artinya apa? Khilafah, kekuasaan dijanjikan oleh Allah, syaratnya dua. Pertama apa? Imannya seperti para sahabat. HTI imannya merusak keimanan umat Islam yang sahih, karena ngajak gak percaya takdir, ngajak tidak percaya siksa kubur, ngajak gak percaya Imam Mahdi, ngajak membolehkan salam-salaman, ngajak membolehkan cium-ciuman dan lain-lain. Ini namanya bukan mendukung khilafah, ini namanya merusak khilafah, saudara. Kalau ajaran sesat yang disebarkan, khilafah semakin jauh, karena bukan menanam pohon namanya, tapi menebang pohon. Yang kedua, pohon yang kedua, amal soleh. Amal soleh ini tentunya amal-amal yang sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. HTI ini keluar dari situ. Karena HTI dalam tataran furuh, dalam masalah ahkam, ini banyak terpengaruh dengan Salafi Wahabi. Ini HTI. Jadi akidah HTI ini beda dengan kita. Ini masalah latar belakang Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Dan ajarannya, kitab-kitabnya, pendiri HTI ini punya kitab Ahsyasyatul Islamiyah 3 jilid. Saya punya itu. Lalu punya kitab An-Niwam Al-Ijtima'i fil Islam. Saya punya juga itu. Lalu punya kitab At-Tafkir. Nah, di dalam kitab At-Tafkir ini dia menyampaikan pemikiran bahwa ijtihad dan istinbat boleh dilakukan oleh siapa saja. Siapa saja boleh berijtihad, beristinbat. Kita nggak boleh, saudara. Kita ini jangankan berijtihad, membaca kitabnya ulama-ulama kita belum tentu paham kadang-kadang. Mau berijtihad itu. Makanya kalau HTI datang ke sini, saya bawakan kitab, saya suruh baca dulu nanti itu. Ternyata mereka gak datang itu. Sudah ngajak duluan, malah gak datang. Tapi gak apa-apa lah. Dan mudah-mudahan mereka menonton ini dan sadar. Harapan kita mereka keluar dari HTI, kembali ke ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami siap diskusi secara tertutup, asalkan untuk mencari kebenaran. Kalau nggak ada saya di sini, ada Abi Maulana. Insya Allah beliau siap. Kalau mereka nggak puas dengan apa yang kita sampaikan, saya kira beliau siap melayani mereka.
Mereka saudara kita cuma lagi tersesat jalan. Perlu kita doakan dan kita ajak baik-baik kembali ke jalur yang benar, yaitu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini HTI. Nah, HTI ini punya fatwa boleh berciuman. Ini ada kejadian di Lebanon. Maksud ciuman itu asalkan nggak niat berzina. Ada orang mau pergi lalu pamitan, kan biasa ya, orang mau pergi jauh salaman sama tetangga. Tetangganya HTI katanya. Mana istri kamu? Loh, ngapain? Saya mau selamat tinggal, mau pergi. Katanya kamu boleh ciuman untuk selamat tinggal itu. Ternyata nggak boleh saudara, cuma memfatwakan itu. Tapi nggak boleh. Artinya apa? Fatwa yang nggak benar ya nggak bisa dilakukan. Ini fatwanya HTI. Wallahu a'lam. Dulu yang tadi malam datang, apa namanya, Ustaz apa? Ustaz Surya, satu lagi Julham datang ke rumah. Saya ajak ngobrol di kamar saya. Nih, andai kata pun nggak ngaku, saya siap disumpah gitu. Artinya Jul sumpah, Surya sumpah, saya pun sumpah gitu. Siapa yang benar kan gitu. Mungkin kalau ditonton nanti ya, oh ini nggak ada, harus sumpah aja lah. Datang, saya terima di kamar saya, cerita tentang masalah Kiai Idrus Ramli mengatakan ATI itu fatwanya tidak ada azab kubur. Lalu Ustaz Surya membantah, di HTI nggak ada itu. Nah, orang HTI tidak ada memfatwakan itu. Kami nggak ada memfatwakan itu. Di mana itu adanya? Nah, gitu. Di mana itu? Nah, jadi ini fitnah ini. Saya diam aja, maksudnya ya pasti satu saat nanti akan kita buat begini kan gitu. Saya diam aja. Nah, jadi itulah. Nah, jadi tolong kita klarifikasikan sedikit lagi kalimat ini. Jadi dia mengatakan itu tidak ada di kitabnya. Tentang azab kubur itu tidak ada, azab kubur itu tidak ada di kitab mereka, di fatwa-fatwa mereka nggak ada. Sebenarnya kita sepakat ya azab kubur ditiadakan kan gitu. Biar nggak capek. Setuju lah. Ya kan kita sepakat sudah azab kubur itu kalau bisa ditiadakan. Bahkan azab neraka lagi ya kan, kalau bisa ditiadakan. Pengennya kan gitu. Cuman kan kita bukan bicara pengen. Nah, jadi begitulah kata dia. Nah, ini tolong bisa tanggapi lagi. Ketika saya memposting bahwa HTI tidak beriman kepada azab kubur, banyak ustadz-ustadz HTI menulis komentar dalil-dalil tidak adanya azab kubur di Facebook. Nah, kalau memang mereka percaya, kenapa konsep tidak ada azab kubur kok dibela oleh mereka? Ini kan aneh. Mereka yang membela tidak ada azab kubur. Itu di Facebook dulu. Masih awal-awal ramai masalah tidak ada azab kubur. Kira-kira 10 tahun yang lalu. Viral masalah ini. Dan ini memang fatwa guru mereka, namanya Syekh Umar Bakri. Syekh Umar Bakri dari Timur Tengah mengatakan azab kubur tidak ada. Itu hanya untuk nakut-nakutin aja, biar orang nggak terlalu nakal di dunia. Sama dengan kita punya anak, malam-malam minta beli kue ke warung. Jangan, ada hantu sekarang. Akhirnya anaknya kan nggak apa-apa, nggak keluar itu, karena dibilang ada hantu. Kayak untuk itu aja kata mereka. Ini ada sumbernya dari mereka. Saya dulu waktu Kiai ceramah di gedung NU Medan. Ya, gedung NU di jalan Sebatang ya. Jadi Kiai ceramah tentang azab kubur. Tentang azab kubur atau apa lagi. Jadi sebelah saya nggak tahu orang apa dia, pahamnya bagaimana. Cuman dia bantah. Saya dengar. Dia bilang azab kubur itu memang tidak ada, kata dia. Cuman saya nggak tahu dari hati dia atau mana.
Lalu dibacakannya surat Yasin. Dibacakannya. Sedengar. Ya wailana man ba'asana min marqadina hadza ma wa'ada rahman wa sadaqal. Aduh, celakalah kami. Siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami? Nah, ini dalil kata dia bahwa mayat dalam kubur itu tidur. Nah, saya pura-pura kaget. Oh iya ya. Iya. Selama ini saya nggak kayak itu. Oh, rupanya ya ayat ini. Berarti mayat dalam kubur itu tidur. Berarti salah aku kemarin. Loh, salah gimana? Aku kan ziarah ke makam ayahku, ucapkan salah, rupanya ayahku lagi tidur. Cuma gitu aja. Habis itu saya bilang, udah dengarkan lagi, gitulah. Nah, yang jelas hari ini sudah ketahuan bahwa sesungguhnya yang tabayun masalah salaman tadi ternyata tidak ada. Wallahu a'lam. Apa lagi? Sama tadi malam juga sama. Dia katakan tentang bahwasanya kita pernah menjelaskan HTI mengatakan pemerintah tauhid. Kata dia tadi malam Ustaz Suryadi, nggak ada Ustaz selama ini bahwasanya HTI mengatakan pemerintah tauhid. Malam hari itu juga kami bukakan buletin kafah edisi November 2017. Ya, di situ dia katakan bahwasanya dia jelaskan dulu ayat tentang tauhid. Baru makna dari tauhid, setelah itu baru dia masuki sisi bahwasanya pemerintah yang tidak menjalankan aturan Islam ini termasuk tauhid. Berarti sama dengan menuding seperti itu tauhid. Katanya tidak. Malam hari itu Tadi malam. Jadi pokoknya kayaknya udah banyak kali gitu ya. Jadi Bagaimana mengurusin dunia, ya kan? ya. Nah, jadi hati-hati jikalau ada buletin tersebar di masjid-masjid bernama buletin kafah. Dulu namanya buletin al-Islam kalau tidak salah. Itu hati-hati agar jikalau masjid daerah kita telah dimasuki buletin tersebut untuk segera melapor kepada BKN untuk menolak buletin tadi. Buktinya ini Ustaz Ustaznya apa ya? Gantengnya kayak gini. Ya, namanya itu telah disebutkan, ternyata untuk bertabayun itu tidak hadir gitu ya. Selanjutnya Kiai, ini pertanyaan lebih kepada ketegasan kita. Ketika orang bertanya, kok kami sama dengan kalian begini begitu. Tapi kan kita tadi sudah menjelaskan apa yang telah Kiai paparkan tentang kesesatan HTI. Jikalau diminta keputusan begitu, HTI atau sekarang bernama kafah, ya, ini sesat atau tidak, untuk agar Kiai tetapkan supaya ini menjadi pegangan kami dalam berdakwah. Silakan. Makasih ya. HTI ini dari akidahnya, beberapa keyakinan yang mereka adopsi itu termasuk aliran sesat dan gak boleh ikut mereka. Mereka ini dulu ketika dialog dengan saya dialog dengan HTI itu pernah dialog di Madura. Ada namanya tokoh HTI Jawa Timur Ustadz Hisham Hidayat, itu tahun 2009. Lalu dialog lagi dengan Ustadz HTI di YIN Syekh Nurjati Cirebon, mungkin sekarang sudah jadi UIN. Itu sekitar tahun 2010. Dari HTI yang diundang katanya HTI Jawa Barat, tapi malah HTI Bandung waktu itu. Nah, namanya Ustadz Iwana Rian Tresna, sama saya waktu itu. Itu HTI. Saya perhatikan HTI ini sama dengan Wahabi. Kesamaannya apa? Aliran sesat itu biasanya suka mencari-cari dalil, tapi antara dalil dengan yang didalilkan gak nyambung. Maksudnya apa? Merubah pengertian ayat-ayat Al-Quran. Itu HTI. Jadi pengertian ayat-ayat Al-Quran itu dirubah oleh mereka untuk membenarkan ajarannya. Dalil-dalil tentang khilafah yang mereka ajukan itu gak ada yang cocok.
sejak awal saya berjumpa dengan mereka. Gak cocok. HTI ini kan pikirannya kan khilafah internasional. Pas saya jumpa dengan mereka di pondok pesantren Syekhona Khalil Bangkalan di Demangan, Madura. Kata mereka, dalilnya hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, kanat banu Israel tasusuhumul anbiya, kullama halaka nabiyyun khalafahu nabi, wa innahu la nabiyya ba'di, wa satakunu khulafa fatakthur. Bani Israel ini dulu selalu dipimpin oleh para nabi. Setiap ada nabi meninggal diganti oleh nabi berikutnya. Hanya saja setelah aku gak ada nabi lagi, dan akan ada para khalifah. Lalu khalifah ini menjadi banyak. Nah, kata mereka, ini dalil kami memperjuangkan khilafah. Saya bilang sama mereka, justru ini dalil tidak memperjuangkan khilafah. Kamu salah paham. Mengapa? Rasulullah bersabda, akan ada khalifah setelah aku meninggal. Lalu setelah itu fatakthur. Khalifah dalam satu masa banyak sekali. Artinya umat Islam ini pecah memang. Sekarang khalifah di negeri kita waktu itu tahun 2009 SBY kan ya. Khalifah di negeri kita ini Pak SBY, kemudian khalifah di Malaysia waktu itu Mahathir Muhammad, di Brunei Darussalam khalifahnya Hasan al-Bolkiah. Itu khalifah semua ini fatakthur. Kamu mau menyatukan, hadisnya malah bilang banyak. Di mana kamu? Artinya apa? Mereka ini pokoknya ada dalil, bau-bau dikit khilafah langsung diambil saudara. Yang penting ada baunya aja dikit, kan nyambung itu. Dan sering begitu, dalil-dalil yang mereka sampaikan memang gak nyambung. Karenanya ya memang mereka ini aliran sesat memang. Karena dalam masalah ideologinya mengambil dari Mu'tazilah dan Syiah, tidak beriman kepada takdir. Kemudian dalam furu'iyah mereka ini ijtihad sendiri, anti mazhab, dan anti mazhab kata para ulama itu memang bid'ah. Kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, beliau punya kitab Al-Mazhabiyah, akhtar bid'atin tuhaddidus syariat al-islamiyah. Anti mazhab itu bid'ah paling bahaya yang mengancam syariat Islam. Ya termasuk HTI ini kan anti mazhab itu. Jadi bahaya sekali itu. Mereka ini bahaya terhadap negara, ya, bahaya terhadap akidah, terhadap keimanan, bahaya terhadap ibadah, terhadap akhlak. Semuanya bahaya. Karenanya HTI ini dari sini ya berarti memang aliran sesat. Karena pandangan-pandangannya mengadopsi aliran-aliran yang disesatkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari dulu. Saya kira itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Kiai Haji Istamli, saya ingin bertanya tentang pernyataan banyak ustaz yang mengatakan sehabis ceramahnya bahwasanya apa-apa yang baik datang dari Allah, adapun kekurangan dan kesalahan dari saya pribadi. Itu yang pertama. Kemudian ada juga pernyataan yang pernah saya dengar bahwasanya walaupun keburukan itu datang dari Allah, kita tidak boleh katakan karena itu sumber ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, Ustaz, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk memahami ayat-ayat mutasyabihat kita menggunakan metode ta'wil dan takwil. Tetapi orang-orang Wahabi membantah itu. Yang saya tanyakan, apakah dalil daripada kaum Wahabi membantah tentang metode ta'wil dan takwil? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Pertanyaan pertama, memang apapun yang terjadi dari kita, baik atau buruk, semuanya ciptaan dan ketentuan Allah. Tetapi secara akhlak, secara etika, kalau kita melakukan kebaikan, itu dinisbatkan kepada Allah. Tapi kalau yang terjadi dari kita itu keburukan, dikembalikan pada diri sendiri. Mengapa? Agar kita bertaubat. Sebenarnya dari Allah juga. Jadi begitu. Dan sebenarnya boleh
menisbatkan perbuatan buruk yang kita lakukan itu kepada Allah kalau kita misalnya menjawab dicela oleh orang. Tapi tidak mutlak ya. Kalau sebelum melakukan itu gak boleh. Misalnya ada orang mau pergi ke tempat maksiat, melakukan maksiat. Kamu kok mau ke sana? Ini takdir dari Allah. Gak boleh itu. Karena itu namanya meremehkan terhadap perintah agama. Kalau sudah melakukan, kemudian dicela oleh orang, gak apa-apa. Ya gimana lagi, itu kan sudah takdir. Ya kita harus bertaubat lah, harus menyesal. Gak apa-apa seperti itu. Ini masalah pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ayat-ayat mutasyabihat. Kalau berkaitan dengan akidah Wahabi, tauhid asma wa sifat, mereka biasanya tidak mau takwil, tidak mau tafwid. Tetapi mereka, istilah mereka namanya itsbat. Sebenarnya mereka zahir, mengambil arti secara zahir. Tapi kalau ayat mutasyabihat itu menolak ajaran mereka, bertentangan dengan ajaran mereka, mereka takwil juga. Contohnya seperti wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun berada. Mereka takwil, apa kata mereka? Ilmuhu. Maksudnya pengetahuan Allah bersama kamu, Allah tahu. Jadi Wahabi ini sebenarnya ya bukan anti takwil banget. Yang nggak mau ditakwil itu yang bertentangan dengan akidah mereka. Akidah apa? Akidah tajsim dan tasybih. Nah, kalau yang mendukung tajsim dan tasybih, menjasmanikan Allah dan menyerupakan Allah, mereka nggak mau takwil. Nggak mau takwil, itsbat namanya, atau zahir. Tapi kalau bertentangan dengan ini, takwil juga mereka. Artinya apa? Mereka menggunakan standar ganda. Tidak punya manhaj ya, tidak punya metodologi yang baku, nggak punya kaidah yang jelas, apapun begitu. Ini dalam masalah akidah, dalam masalah furu' begitu juga. Wahabi ini kan anti bid'ah hasanah. Alasannya apa? Kullu bid'atin dhalalah. Kata Syekh Utsaimin, sudah ada kullu. Qauluhu kullu bid'atin dhalalah, kata dia, hadza kalamun 'amun musawwarun bi aqwa adawatil umum wa huwa lafdhukum. Ini lafaz umum yang dipagari di sur, pakai istilah mantek sur, pagar. Wahabi ini padahal anti mengharapkan ilmu mantek, tapi dipakai ini. Mereka gayanya seakan-akan logis, mantek. Jadi karena kullu bid'atin dhalalah kullu, nggak bisa dibatasi katanya. Tapi di kitab yang sama, ketika berdialektika dengan Mu'tazilah, Mu'tazilah ini kan mengatakan Al-Quran makhluk. Alasannya apa? Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Dan Al-Quran itu syai'un. Quran itu sesuatu, berarti diciptakan oleh Allah. Apa kata Syekh Utsaimin? Gak bisa, walaupun ada kuno, gak bisa semuanya begitu. Mengapa? Dibatasi juga ini. Mengapa? Karena di dalam Al-Quran biasa begitu. Contohnya seperti firman Allah tentang Ratu Bilqis yang dikatakan wa utiyat min kulli syai'. Bilqis dikaruniakan segala sesuatu oleh Allah. Kata Syekh Utsaimin, padahal gak semuanya dikasihkan pada dia. Seperti kerajaan Nabi Sulaiman, nggak dikasihkan sama dia, katanya. Artinya apa? Wahabi ini standarnya ganda memang. Kaidah itu dipakai kalau menguntungkan, kalau merugikan tidak dipakai. Wallahu a'lam. Saya mengatakan sesatnya Wahabi ini. Begitu ditanya tentang Allah, dia menggunakan dalil Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Sedangkan ayat itu ayat mutasyabihat. Kalau kita dalilnya ayat muhkamah, berarti kan sama-sama Quran. Di mana sesatnya? Quran menjawab, fa'ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha. Adapun orang-orang yang condong dalam hatinya kesesatan, dia cenderungnya kepada ayat mutasyabihat. Itu ya.
Lalu kita tanya, Ar-Rahman alam sistawa itu muhkamat atau mutasyabihat? Dimana ada sebagian Wahabi mengatakan itu sebenarnya Ustaz ayatnya muhkamat. Kita tinggal lanjutkan ayat itu aja. Adapun orang yang mendalam ilmunya, dia meyakini ini dari Allah. Ini kan menunjukkan tauhid. Ini kan sama seperti ada orang ngaku pakai kartu, ya, Telkomsel. Begitu kita tanya nomornya, dia jawab 0819. Ya. Jadi kenapa orang awam ini gampang terjebak, kena rayuan mereka? Karena yang ditanamkan di kita ini cuma dalil. Pokoknya asal ada dalilnya, udah itulah. Kita tak cukup dengan dalil kok. Tak cukup. Islam harus bersatu. Ada nggak dalilnya? Ada. Jami'an harus bersatu. Berarti Quran perekat. Kalau beda pendapat, kata Quran bagaimana? Kembali ke Quran dan hadis. Ada ujian yang leman. Hidup bertetangga. Ya, kerjanya ya malam minum tua. Ya kan? Terus habis minum tua, ramal toget, masang toget. 20 tahun mereka hidup bertetangga akur. Udah nama leman tadi, akur tadi 20 tahun. Terakhir datang ustaz dinasehati, akhirnya mereka tobat, mereka ngaji. Cuman beda guru. 2 bulan ngaji beda guru, mereka memusuh. Dulu sebelum ngaji mereka akur. Sekarang udah ngaji mereka lebih baik dulu ke sekarang. Kita bilang lebih baik sekarang, mereka memusuh. Masa Quran ngajarin memusuh? Kita bilang lebih baik dulu, mereka akur tapi nggak ibadah. Nah, gara-garanya apa? Kalau beda pendapat kembali ke Quran dan hadis. Makanya ada orang kita tanya, menurut Ustaz, orang Nasrani itu sebenarnya masuk surga atau masuk neraka? Ya masuk surga lah. Masuk surga. Ya. Dalil ada, pokoknya dalil. Mana itu? Baqarah 62. Orang yang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabi'in, siapapun di antara mereka yang beriman kepada Allah, hari kiamat, amalnya baik, pokoknya kan amalnya baik, dia dapat pahala. Maka pemangku ayat ini kok meyakini Nasrani pun masuk surga, yang penting baik. Pokoknya baik, asal baik masuk surga. Nah, ini satu ustaz. Ustaz yang lain kita tanya lagi. Ustaz setuju nggak dengan ustaz yang bilang Nasrani masuk surga? Ya enggak lah. Kenapa enggak? Kan pakai dalil. Aku pun ada dalil. Ya kalau ada dalilnya mana? Ya bukalah Ali Imran 85. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka tak diterima, di akhirat dia rugi. Nah, yang satu kembali ke Quran Baqarah 62, yang satu kembali ke Quran Ali Imran 85. Sama-sama kembali ke Quran. Begitu kembali ke Quran, mereka memusuh. Nah, pertanyaannya, kalau ada bapak-bapak di sini sebagai hakim pendamai, gimana cara mendamaikan dua ustaz? Ya, kenapa? Karena ada kadang-kadang orang tahu ngomong. Udahlah, kita ini diamkan saja. Macam mana mendiamkannya? Ini masalah. Makanya nggak bisa hanya semata-mata di dalil. Ada yakin, ada mutabiknya, ada dalil. Di situ jadi masalah. Jadi seringnya mereka ini bermain di itu. Bermain di situ. Kalau saya tentang masalah Wahabi ditanya orang apakah sesat, saya bilang yang setahu saya kalau yang namanya Wahabi ya bapak moyang yang sesat gitu kan. Itu yang setahu saya. Ustaz aku enggak, mungkin kecuali kamu kan gitu. Kalau yang lain itu ya gitu. Karena saya belum temukan itu yang tak sesat. Ya, kecuali yang sudah tobat. Gitu. Wallahu seperti yang mau bertanya tadi. Sama Kiai sama saya. Yang kami ingin tanyakan kepada kalian, bagaimana pendapat Kiai tentang Habib Husin Ja'far? Dan apakah beliau masih berakidah Ahlussunnah wal Jamaah?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Husain Ja'far Al-Haddad itu ya, yang viral di medsos, itu maksudnya. Husain Ja'far Al-Haddad yang viral di medsos itu tumbuh dari keluarga Syiah, lalu belajar di pondok pesantren Yapi, itu pondoknya Syiah di Pasuruan, itu di bukunya. Lalu menulis buku tentang tokoh Syiah. Ada tokoh Syiah di Irak, apa di Iran, namanya Fathullah. Dan bukunya diberi kata pengantar oleh tokoh Syiah Jalaluddin Rahman. Dan sekarang ini banyak digemari anak-anak remaja. Nah, apakah podcastnya, ceramahnya itu bisa menjadi rujukan? Bagi kita Ahlus Sunnah nggak bisa. Mengapa? Selain latar belakangnya Syiah, orang ini juga liberal. Liberalnya di mana? Dia pernah di podcastnya ada orang kirim ke saya bahwa dia sendiri memang dia membenarkan kalau Nabi Isa itu disalib. Padahal kalau menurut kita yang disalibkan bukan Nabi Isa itu, dan Nabi Isa belum wafat. Itu keterangan Al-Quran. Kalau ada orang meyakini Nabi Isa disalib, maka membenarkan Nabi Isa disalib, dibunuh, itu berarti hukumnya kafir, murtad. Itu ada di videonya itu. Dan dia ini memang sering podcast dengan pastor-pastor di YouTube itu. Malah pernah dia ditanya, gimana kalau ada orang Islam masuk Kristen, atau ada orang Kristen masuk Islam, gimana? Kamu gak keberatan? Gak apa-apa katanya, gak keberatan, gak ada masalah. Loh, gak boleh seperti itu. Orang Islam itu harus punya kepedulian terhadap agamanya. Malam ya, dalam hadis ya, sabda Rasulullah SAW, man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tidak peduli dengan apapun yang menimpa kaum muslimin, berarti dia tidak termasuk golongan kaum muslimin. Artinya bagaimana? Ada nifak di hatinya, munafik dia kalau begitu, nggak punya kepedulian. Itu ada di podcastnya seperti itu. Karenanya hati-hati ya dengan yang namanya tokoh muda Husain Ja'far Al-Haddad. Dia karena memang dari keluarga Syiah, belajar di lembaga Syiah, menulis buku Syiah, dan sepertinya ya entah sudah keluar dari Syiah apa belum, tapi kok liberal. Dan Syiah ini memang arahnya ke liberal, karena cocok kalau Syiah dengan liberal itu. Termasuk tadi yang mengatakan, yang mengakui Nabi Isa disalib. Itu gak boleh seperti itu. Itu namanya membenarkan ajaran Kristen, membenarkan ajaran di luar Islam, atau menolak ajaran Al-Quran. Itu hukumnya kufur atau murtad dalam agama. Jadi tetap gak boleh. Hati-hatilah dengan yang namanya Husain Ja'far Al-Haddad. Bagi orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat tidak cocok. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, pertanyaan saya yaitu bagaimana menyikapi pendapat dilemnya satu tokoh di Indonesia, sebut saja namanya Ustaz Kuishah. Pendapatnya yaitu berjumpa itu tidak wajib karena tidak ada dalil bagi dalam syariat Islam. Bagaimana pendapat Kiai tentang hal ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Yang pertama, Dr. Quraish Shihab ini dikenal sebagai pakar tafsir di Indonesia. Pakar tafsir. Yang kedua, Quraish Shihab ini secara ideologi, secara akidah itu terpengaruh Syiah. Karena dulu kira-kira 15 tahun yang lalu pernah menulis buku isinya membela Syiah, termasuk memaki-maki para sahabat di bukunya. Lalu dibantah oleh
para asatid, kawan-kawan di Pondok Pesantren Sidogiri, bantahan berjudul Sunnah Syiah Mungkinkah Bergandengan Tangan? Jawaban terhadap buku Quraisy Shihab. Memang Syiah. Yang kedua, tafsirnya. Ustadz Quraisy Shihab ini tafsirnya sumbernya dari 3 kitab. Kalau saudara baca 3 kitab itu mengerti nanti, membanding-bandingkan tafsir Al-Misbah dengan tafsir apa? Kalau tafsir yang paling lama namanya Nailud Durar fi Tanasubil Ayati Wassuwar, karangan Imam Burhanuddin Ibrahim bin Omar Al-Biqai. Lalu yang kedua, tafsir Al-Manar karangan Rashid Ridha. Yang ketiga, tafsir At-Tahrir wa Tanwir karangan ulama Tunis namanya Muhammad At-Tahir bin Ashur. Itu sumber utamanya tafsir Al-Misbah. Nah, cuman Ustadz Quraisy Shihab ini kurang selektif, kurang teliti, terutama ketika mengutip dari tafsir Al-Manar. Karena Rashid Ridha ini kesannya kritis kepada ulama-ulama dulu, maka itu diikuti aja. Padahal kadang-kadang yang salah memang Rashid Ridha. Karenanya hati-hati memang. Nah, kemudian yang kedua, di dalam masalah fatwa atau ilmu fikih, Ustadz Quraisy Shihab ini latar belakangnya bukan ahli fikih. Karenanya memang hambar kalau berbicara fikih. Seperti dia mengatakan masalah jilbab gak ada dalil qat'i. Loh, kalau fikih itu gak perlu qat'i, zanni sudah cukup. Karena fikih itu zannul mujtahid. Zanni. Jadi zanni. Yang kedua, jilbab katanya gak ada, itu qat'i karena jilbab di dalam Al-Quran, saudara. Jilbab itu keterangannya di dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Hai Nabi, katakan pada istri-istrimu, putri-putrimu dan wanita-wanita kaum beriman. Gimana? Rendahkan di atas mereka dari jilbab. Ini jilbab. Jangan dikira jilbab gak ada di dalam Al-Quran. Al-Quran ini saudara. Artinya apa? Namanya wanita beriman dari kepala itu sampai ke bawah ditutup. Karena di sini alaihinna, jilbab itu ditaruh di atas. Badan yang paling atas apa? Kan kepala. Berarti rambut ditutup. Jangan dibilang menutup rambut itu gak ada dalil. Ini sudah pakai Allah. Allah ini kata Al-Fiqh Malik, Allah lil isti'lah. Allah ini berarti makna ada di atas, taruh di atas memang. Jilbab ini bukan kerudung. Jadi perempuan muslimah ini ada kerudung, lalu ada jilbab di luarnya. Karena jilbab ini kata para ulama di dalam kitab-kitab tafsir, thawbun awsa'u minal khimar, kain atau baju yang lebih lebar daripada kerudung. Artinya apa? Ya, jilbab ini di dalam Al-Quran. Jangan dibilang gak qat'i. Masih kurang qat'i apa sudah Al-Quran. Dan kerudung juga qat'i. Karena kerudung di dalam Al-Quran, wal yadribna 'alaihinna wal yadribna bihumurihinna 'ala juyubihin. Kan begitu. Dan pasang kerudung-kerudung mereka pada leher baju mereka, pada kerah baju mereka. Ini kerudung. Yang namanya kerudung itu kata para ulama biasanya yang menutup kepala dari dulu. Di sini dikatakan wal yadribna bihumurihinna 'ala juyubihin dalam surah An-Nur. Pasang kerudung itu pada ini, pada bagian leher sehingga leher gak kelihatan. Karena orang Arab jahiliyah dulu wanita-wanita pakai kerudung itu biasanya taruh ke belakang. Jadi yang namanya telinga kelihatan, kemudian leher kelihatan. Ini nggak boleh kelihatan, karena di ayat sebelumnya wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Perempuan jangan menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak. Yang biasa nampak itu apa? Yang biasa nampak itu wajah dan telapak tangan.
Perhiasannya nggak nampak, maksudnya tempat perhiasan. Tempat perhiasan perempuan itu apa? Di dalam tafsir An-Nasafi, kepala tempat perhiasan perempuan. Karena ada kadang perempuan pakai mahkota atau pakai apa namanya ya, dari emas gitu. Kemudian telinga ada perhiasan, ini ditutup tempat perhiasan. Lalu leher tempat perhiasan ditutup juga, agak ditampakkan. Kemudian dada tempat perhiasan, ini buahnya kalung ya, buahnya kalung kan di dada, gak ditampakkan. Kemudian juga di sini di lengan tempatnya perhiasan, karena banyak uangnya ini, emasnya di mana-mana. Lalu tangan ada gelangnya, ibu-ibu ada ya. Kemudian kaki ada bingle, gak ditampakkan. Jadi masalah aurat ini oke sebenarnya di dalam Al-Quran. Cuma yang diperselisihkan oleh para ulama masalah wajah. Ketika menafsirkan wajah, illa ma wahara minha. Sebagian, kalau menurut Ibnu Abbas, wajah telapak tangan tidak wajib ditutupi. Ini mazhabnya Indonesia. Kalau menurut Ibnu Mas'ud, wajah dan telapak tangan ditutupi, kecuali mata yang terbuka. Ini mazhabnya Ibnu Mas'ud. Kita ini kebanyakan Ibnu Abbas. Nah, jadi artinya apa? Masalah jilbab ini dalil qat'i. Dan tadi yang mengatakan hukum fikih harus dalil qat'i itu salah itu. Kalau dalil qat'i semua nggak ada perbedaan di kalangan ulama. Makanya ada perbedaan mazhab karena dalil fikih itu rata-rata dalil ghanni. Dalil ghanni itu cukup di dalam masalah fikih. Jadi begitu. Karenanya hati-hati ya fatwa-fatwa atau tulisan-tulisan yang dinisbatkan dari Ustadz Quraisy Shihab masalah fikih. Khawatir itu masalah yang tidak beliau kuasai, atau sebenarnya orang liberal menulis mengatasnamakan beliau. Kita hati-hati juga lah. Kita harus kembali kepada fatwa-fatwa ulama dulu di dalam kitab-kitab fikih, bahwa aurat perempuan itu dari ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali yang boleh dibuka wajah dan telapak tangan. Sebagian mazhab membolehkan sebagian lengan boleh dibuka perempuan, terutama yang kerja karena repot. Sebagian mazhab telapak kaki boleh dibuka karena repot, apalagi kerja ke sawah, kerja kemana, repot. Ada yang begitu. Tapi kalau betis nggak ada itu. Kalau betis, kalau leher tuh nggak ada. Itu memang wajib ditutup. Rambut nggak ada juga. Rambut telinga wajib ditutup itu. Itu nas Al-Quran dan qat'i. Saya kira itu ya dari saya, mungkin ini cukup ya Adi ya. Sedikit lagi. Yang dari saya mungkin cukup. Enggak, ini saya yang nanya maksudnya supaya jelas. Tadi dia bilang kan tapak tangan, ini belakangnya gimana? Itu satu. Yang kedua, perempuan pakai telekung itu batas auratnya sampai mana? Kadang kan misalnya sampai gini dia pakai telekungnya sampai gini, atau sampai gini. Nah, yang mana? Ini Kiai yang jawab ini. Kadang-kadang perempuan pakai telekung gini dia sholat, gini dia. Sehingga ini yang di sini dia letak telekungnya. Apalagi perempuan yang pergi berjalan-jalan, ya kan, nggak bawa telekung, sehingga mau kena, ya kan, sehingga di masjid yang pas tengi, ya kan, yang wangi longgar, gitu kan. Karena itu sering, yang pas tengi, yang wangi longgar. Nah itu semana yang harus batas yang harus ditutupi perempuan. Nah itu aja yang terakhir. Kalau yang telapak tangan kafain, dikatakan kafain ini karena yang memegang ini. Jadi yang memegang ini, kan ini yang memegang. Ini namanya yang boleh dibuka. Depan maupun belakang sama-sama boleh. Ini telapak tangan. Kemudian ketika sholat, yang boleh dibuka itu menurut mazhab Syafi'i wajah. Wajah ini selain leher, hanya wajah bagian depan ini untuk berhadap-hadapan. Adapun yang bagian bawah ini ditutup juga. Apalagi leher dan ke bawah, lebih ditutup itu. Karena kadang saudara-saudara kita masalah ini agak lengah memang. Mungkin cukup ya, karena ini HTI tidak datang, dan ini nanti kalau dibuka pertanyaannya kemana-mana ini. Dan kita sangat menyayangkan mereka tidak mau berdiskusi secara langsung.
Padahal kita ini kan tradisi kafah. Islam kafah yang begini ini memang harus mau membuktikan itu. Saya kira itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.